Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menilai keberadaan kawasan ekonomi khusus KEK Kendal mampu berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan daerah setempat. Oleh karenanya, pemerintah kabupaten kota lain di Jawa Tengah diminta mereplikasi role model contoh dalam pengembangan ekonomi di KEK Kendal tersebut. Hal ini dikatakan Gubernur Jateng saat menghadiri acara KEK Kendal and Central Java Future Forum 2025 di salah satu hotel di kota Semarang. Tercatat pertumbuhan ekonomi Kendal triwulan 2 2025 sebesar 7,67% dan menjadi yang tertinggi di Jawa Tengah. Realisasi investasi 2022 hingga 2024 mencapai 14,2 triliun dan triwulan 1 2025 mencapai 2,93 triliun, juga tertinggi di Jawa Tengah. Hal itu juga diiringi dengan tingkat pengangguran terbuka di Kendal yang turun 0,75% dari 5,76% pada 2023 menjadi 5,01% pada 2024. Angka kemiskinan turun 0,95% dari 9,35% pada 2023 menjadi 8,40% pada tahun 2024. Dengan kemiskinan ekstrim menurun menjadi 0,49%. Terkait penambahan kawasan industri, Ahmad Lutfi sudah mendorong agar bupati dan wali kota mengajukan kawasan industri baru. Sudah ada bupati yang mengajukan, contohnya Banyumas, Cilacap, Kebumen, Demak, Kota Semarang, dan Kabupaten Semarang. Bupati terhitung sampai bulan Desember boleh mengajukan kawasan industri dengan ada beberapa ketentuan. Dan di tempat kita sudah ada bupati-bupati yang mengajukan, yang diharapkan nanti Desember sudah akan terbentuk kawasan-kawasan khusus ekonomi di wilayah kita. Karena dengan adanya industri kawasan khusus itu, mereka akan terintegrated. Satu, perizinan satu pintu. Dua, fasilitas-fasilitas terkait impor ekspor dipermudah. Dan semuanya akan dipermudah oleh adanya kawasan industri. Sementara Direktur Eksekutif Kawasan Industri Kendal, Juliani Kusumaningrum, mengatakan saat ini sudah ada 153 tenan di kawasan industri Kendal dengan serapan tenaga kerja 35.000, 80% warga Kendal. Dari 153 tenan yang sudah beroperasi, ada 53 tenan. 30 tenan masih dalam proses, sedangkan sisi lainnya dalam tahap pengembangan. Apresiasi terhadap semua stakeholdernya dari kawasan industri Kendal, baik itu dari jajaran pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Kendal, begitu juga stakeholder yang ada di dalam kawasan kita, yaitu adalah pelaku usaha atau tenan-tenan di dalam kawasan kita. Tujuannya sendiri ya, karena untuk menyukseskan kawasan industri. Selain itu, juga ada penandatanganan kerjasama antara Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Disnaker Trans, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Disdikbud Provinsi Jawa Tengah dengan 5 perusahaan. Kelima perusahaan tersebut antara lain PT Royal Region Indonesia, PT Polygroup Manufacture Indonesia, PT Borin Teknologi Indonesia, PT Sakura Indonesia, dan PT Eklat Tekstil. Kerjasama ini terkait dengan link and match antara pelaku usaha atau perusahaan dengan dunia pendidikan dan pelatihan kerja di Jawa Tengah. Irfan Wahyu Saputra, Semarang TV.